Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kita kembali dalam Damai Indonesiaku setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Muta'ali bahwa kemerdekaan itu tidak ada yang saling menzolimi ataupun terzolimi, tidak ada yang saling menghina ataupun terhina, bahkan tidak ada yang menzolimi hak-hak seseorang pun atau melanggar aturan-aturan Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimanakah kemerdekaan itu sendiri? Adalah kemerdekaan kita memaknai yang itu aspek yang tidak melanggar aturan Allah dan juga sunnah Nabi. Insya Allah nanti akan dijelaskan seluasnya oleh Profesor kita Ustadz Daud Rashid. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Guru kita Profesor Abdul Muta'al, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada. Tadi sudah kita dengarkan guru kita berbicara tentang hakikat kemerdekaan. Lalu bagaimana Islam memandang kemerdekaan itu? Bahwa kemerdekaan itu harus bermakna syamil, komprehensif. Tidak hanya dari satu sisi secara umum kan, kalau di dalam konteks negara modern yang dikatakan merdeka itu, mereka berhak menentukan nasib sendiri, bahwa tidak ada lagi penjajahan militer di wilayah tersebut. Tetapi Islam lebih memandang kemerdekaan itu lebih luas dari sekedar penjajahan militer. Dia mencakup kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan apalagi Pak? Sampai kepada kemerdekaan berperasaan, berekspresi, berkeyakinan. Ini semuanya warga negaranya harus merdeka. Tidak boleh merasa khawatir, takut kalau ngomong. Ya, kalau umpamanya dia mengeluarkan sebuah pernyataan yang dia rasa akan bisa, artinya menurut pihak tertentu itu tidak dikehendaki statement seperti itu. Jadi ada perasaan takut untuk menyampaikan pendapat. Ini namanya belum merdeka. Orang merdeka itu bebas ngomong. Dan hanya orang yang salah lah yang takut dikritik. Betul tidak? Kalau orang benar, tidak takut dengan kritik. Silakan saja bicara. Yang penting ada fakta. Nah, jadi Islam menyoroti kemerdekaan itu dalam arti yang syamil, komprehensif. Ekonomi betul-betul mandiri. Jangan bergantung pada utang. Kemerdekaan umpamanya pendidikan, betul-betul merdeka. Ya, apalagi SDM-nya banyak. Ya, putra-putri bangsanya siap untuk membuat kurikulum. Jadi tidak perlu kamu menggantungkan kurikulum kepada orang di luar kamu. Jadi dalam segala hal. Sehingga kalau kita mengutip suratul Hajj, ketika Allah berbicara tentang orang-orang mukmin apabila berkuasa, apa kata Allah? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa ilallahi walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang kalau kami beri kepada mereka tamkin, ya bisalah kita sebut kemerdekaan. Ya, apa agenda mereka? Aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Artinya apa? Mendorong bangsanya untuk bangsa yang beragama, bangsa yang religius. Kan begitu ya? Semangat beragamanya itu tinggi. Ibadah semarak, syiar-syiar Islam di mana-mana. Wa atauz zakah. Mereka menunaikan zakat. Artinya apa? Kemerdekaan ekonomi. Tidak ada kemiskinan. Jadi kalau ada sebuah bangsa, di dalam bangsa itu ada orang sangat kaya dan ada orang sangat miskin, ini bukan bangsa merdeka. Orang yang bangsa merdeka itu kehidupannya rata-rata saja. Tidak ada orang yang terlalu kaya, tidak ada orang yang terlalu susah. Bahkan kadang-kadang kalau kita melihat ini di negara-negara maju, kan begitu ya. Orang warga negaranya itu ya rata-rata saja, nggak ada terlalu kaya. Tapi nggak ada juga yang terlalu pengemis. Nah, sementara bangsa-bangsa lain di dunia ketiga ini, waduh, kekayaannya luar biasa. Sampai dilarikan itu kekayaan itu keluar.
Sementara di tengah-tengah mereka ada orang yang subhanallah, nggak tahu dia apa yang dia makan besok. Ya, saking miskinnya, melaratnya. Ah, ini apakah bangsa seperti ini benar merdeka? Atau sebenarnya merdeka di atas kertas, terjajah dalam kenyataan? Islam tidak mau begitu. Jadi kalau orang memakai Islam betul-betul maju. Aqamus shalah, syiar hebat. Wa atauz zakah, tidak ada kemiskinan yang membuat orang itu menggadaikan agamanya gara-gara miskin. Wa amaru bil ma'ruf, mereka mengajak orang kepada kebaikan. Wah, program agendanya mencerdaskan bangsa, memajukan cara berpikir, sanggup bersaing di tengah dunia internasional. Itu Islam itu gitu tuh. Wa nahu 'anil munkar. Awas, hati-hati, kemungkaran itu jangan kamu pikir itu fenomena bangsa maju, tidak. Kemungkaran itu kemunduran sebenarnya. Kemunduran, tapi kamu tidak sadar, kamu tertipu. Ya, ada kawin sejenis. Mereka kira itu kemajuan. Itu kemunduran. Kemunduran. Jadi intinya kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, bahwa orang yang merdeka adalah orang yang bertauhid. Betul tidak? Terbebas dari segala macam bentuk penjajahan. Di antara penjajahan yang parah itu adalah penjajahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau sudah menguasai manusia, habis Pak. Akal sehat pun hilang. Jangankan agama. Betul enggak? Itu kalau sudah hawa nafsu yang menguasai manusia, segala-galanya berantakan. Jadi oleh karenanya, kalau kita menghayati makna kemerdekaan di dalam Islam, memanusiakan manusia, memberikan hak-hak kepada manusia yang hidup di wilayah itu, apa yang memang berhak untuk mereka terima, tanpa mereka merasa terkucil di tengah-tengah bangsa-bangsa yang sudah maju, bangsa yang mandiri, bangsa yang cerdas, ya, bangsa yang sanggup bersaing, ya, di tengah persaingan bangsa-bangsa yang maju. Begitulah sebenarnya kalau kita menghayati makna kemerdekaan di dalam Islam. Kira-kira kita ini kapan sampai ke tingkat itu? Jawabannya hanya ada pada diri masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Profesor Ustadz Daud Rashid. Bagaimana Islam memaknai kemerdekaan itu sendiri, yaitu kemerdekaan yang syumul atau yang syamil atau yang kafah. Tidak hanya terbebas dari penjajahan kemiliteran, namun lebih dari itu pembebasan dari tingkat ekonomi, dari segi pendidikan, dan juga segala hal sesuatunya. Nah, ini saya yakin menjadi hal yang sangat menarik sekali bagaimana dengan kita aplikasikan dengan kondisi yang sekarang kita rasakan ini. Saya yakin menjadi pertanyaan dan juga sesi tanya jawab dan dialog yang sangat menarik sekali. Di segmen 3 dan juga 4 nanti kita akan berdiskusi bersama-sama dengan guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, sajadah. Kami akan kembali.